Setelah terbukti melakukan aksi tindak pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur, mantan Kapolres Ngada menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada 17 Maret 2025 di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas terduga pelanggar AKBP FWLS ini dihadiri oleh Kompolnas selaku pengawas eksternal dan dipimpin langsung oleh Kombes Polisi Heri Setiawan. Selain itu, dalam sidang Komisi Kode Etik Polri turut menghadirkan sebanyak 8 saksi ahli, yakni ahli psikologi, ahli laboratorium, hingga istri dari terduga pelanggar. Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dari hasil sidang Komisi Kode Etik Polri, terbukti telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur hingga mengkonsumsi narkotika. Dari seluruh hasil laporan pelaksanaan sidang, maka didapatlah suatu pelanggaran bagi terduga pelanggaran dengan wujud perbuatan. Pelanggar pada saat menjabat sebagai Kapolres Ngada Polda NTT telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan mendasari pada saksi-saksi dalam proses sidang komisi dan kemudian juga dengan adanya wujud perbuatan yang telah dilakukan, maka putusan pada sidang KKIP yang pertama terhadap terduga pelanggar sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2025, tepatnya di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Yang kedua, dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dengan putusan tersebut, kami perlu sampaikan informasi bahwasannya atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding yang menjadi bagian daripada hak milik pelanggar. Komisioner Kompolnas selaku pengawas eksternal mengapresiasi langkah Polri dalam menjalankan sidang Komisi Kode Etik Polri secara objektif. Apresiasi dengan Polri yang sudah melaksanakan proses ini dengan cepat, kemudian tidak hanya masalah waktunya, tetapi juga masalah berkenaan dengan materi dan sebagainya itu bisa diselesaikan dengan baik, dan tentu saja semua persidangan dilakukan secara objektif. Jadi yang namanya terduga pelanggar juga tidak ada intimidasi, tidak ada prosedur-prosedur yang dilanggar selama terjadinya atau selama dilaksanakan sidang kode etik. Terduga pelanggar AKBP FWLS dijerat pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Pasal 8 huruf C angka 1 garis miring 2 dan 3, Pasal 13 huruf D garis miring E garis miring F dan G angka 5 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, dari penanganan kasus ini merupakan tindak tegas dari kepolisian dalam menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV.